Guys, I'm CV dan bagi yang mau beli merch ada di Shopee dan silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, jadi hari ini hari Minggu malam dan ya kalau menurut aku cerah gitu kan. Cerahnya dalam artian bukan di cuaca ya, tapi di market gitu ya. Ya cuman mau bilang ya, ini sedikit correction ya. Ya wajar karena Bitcoin juga koreksi jadi ya anak-anaknya pasti ikut lah ya. Tapi nggak jauh sih ya. Katanya kan kemarin tadi malam ya. Tadi malam kan 76,80-an sekian. Kalau sekarang 72,18 0,0 0,6 ya, 0,6 perak. Berapa sih 0,6 perak? Nggak sampai 1 perak ya guys ya. Tapi kalau untuk koin kecil harusnya berasa sih gitu kan. Oke, tapi it's okay, nggak masalah. Cuman aku mau bilang aja ini tuh kayak model parabolic pattern itu udah dasar gitu loh ya kan. Banyak sih koin-koin yang akhirnya kayak gini yang set. Nah, itu banyak ya guys ya. Nah, ini parabolic, kita namanya patternnya apa? Parabolic guys ya kan, kalian tahu sendiri lah. Oke. Jadi langsung aja kita masuk ke Bitcoin dan tadi aku udah suruh ayo teman-teman beli token ETF down ya. Aku udah bilang di grup VIP juga tadi waktu harga Bitcoin masih di area 41.009 ya. 41.9. Oke, sekarang udah tadi sempat 41.4 ya. Sekarang udah 416 lagi. Oke. Nah, semoga ini adalah permulaan dan awal yang sangat-sangat baik teman-teman. Karena apa? Satu ya. Nah, aku masih berekspek ya. Ini patternnya banyak coretan, kita hapus aja dulu ya. Ntar kita hapus nih guys semuanya. Nah, aku masih berekspek ya kalau di sini tuh masih ada yang namanya support. Ya. Nah, jadi ya udah kita tunggu aja nih jebol yang di sini guys. Nah, udah jebol sini udah, aku yakin bakal ke sini lagi. Ya, bakal ke sini. Ya, truk gini kan udah turun, ya bakal ke situ dia dan barulah kita tunggu Bitcoin down kita ya. Bitcoin down kita jadi naga. Nah, ini time frame 4 jam ya, karena 4 jam adalah salah satu time frame dasar standar analisa ya. Dan daily ini untuk orang invest long term ya. Bener aja tadi aku udah buat video tentang daily. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tek ya, udah mulai mengindikasi ya. Jadi udah paham lah ya kan maksud dan arah tujuannya itu kemana tuh, kita tuh udah paham gitu kan. Karena petir bukan sembarang petir gitu kan. Petir penyambar gitu market Bitcoin gitu kan. Cuman ya gimana ya teman-teman ya. Aku cuma mau bilang itu aja sih. Cuman satu yang teman-teman harus perhatikan, ada beberapa hal yang harus melandasi market kita. Yang pertama adalah satu, jangan nafsu ya. Nah, yang kedua, bagi teman-teman yang main leverage di market future ya, di market derivatif maksudnya ya, di market future ya, teman-teman jangan dibikin leverage mentok. Untuk yang long kayak gini bahaya. Karena apa? Karena bisa aja psikologis teman-teman hancur karena naik turun bolak-balik ya kan. Mending teman-teman lebih aman beli BTC down gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nge-short, itu main momentum aja. Kira-kira ada indikasi kan mau turun langsung short. Nanti kan pasti naik lagi, nggak mungkin dia turun terus kan, pasti naik dulu. Nah, ketika kenaikan itu udah incar lagi, kira-kira nggak mampu sampai berapa, resistnya di berapa, dan langsung bikin gambar atau pola short, ya kan? Gampang kan? Oke. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, harus kita perhatikan dari baik dari segi dari segi market, baik dari segi psikologis kita. Karena apa? Satu teman-teman, kalau trading plan kita bagus tapi psikologi kita kacau, ya udah trading plan itu nggak bakal pernah jalan. Trust me, aku pernah kayak gitu. Ya udah buat trading plan, tapi karena psikologi aku kacau ya, jadi lebih main ke arah nafsu gitu kan, bukan ke arah plan, lebih ke arah uncontrolled psychology lah gitu ibaratnya. Nah, tapi yang satu yang mau aku bilang, apakah ini kan pertanyaannya, apakah ini sudah terlambat untuk membeli Bitcoin down? No guys ya, aku cuma mau bilang no, ini it just start guys ya. Ini tuh baru mulai, teman-teman bisa lihat ini baru mulai, masih di pucuk ya kan. Jadi mungkin teman-teman tunggu ya. Nggak tahu kalau misalnya video ini udah dirilis, nggak tahu ya harga berapa Bitcoinnya, tapi kalau misalnya harga sekarang ini masih oke gitu kan. Pokoknya sebelum 414 itu masih oke gitu.
apakah 417 atau 416 kayak sekarang, ini tuh masih oke. Karena apa? Masih di atas, men. Ya kan, masih di atas. Nah, jadi kita harus mengulang satu cycle untuk turun dulu. Nah, itu kan udah pasti profit gitu loh, ya kan. Mau gimana pun ceritanya teman-teman udah pasti profit. Karena tadi aku udah bikin ya spot sinyal ETF down, apa sih? Bitcoin down ya. Nah, tadi siang masih 41.9, hampir ke 42 pokoknya. Udah di situ aku udah belanja dikit-dikit dan ya udah tunggu turun gitu kan. Jadi kita sekarang mau ngapain nih? Kita trading sesuai plan. Plan kita nunggu turun, ya udah tunggu turun. Nah, pertanyaannya ya, targetnya berapa nih Bang penurunannya? Nah, ini kan aku menjelaskan, aku bilang tadi targetnya di next video aku bakal bilang. Ya, targetnya bakal berapa? Ya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kita belum jelas ya. Ini polanya apa guys ya. Nah, tapi kalau secara pribadi ya, ini adalah salah satu pola yang bisa dibilang apa ya? Cukup mendekati guys ya. Cukup mendekati daripada market kita saat ini. Oke. Ya, karena banyak orang expect masih ke sini. Yang 43.000 baru jatuh, itu banyak expect-nya. Nah, tapi kalau aku, biarpun dia lebih cocok ke arah symmetrical triangle kayak gini, ya aku nggak bakal lihat dari symmetrical triangle-nya. Kenapa? Ya, karena ini polanya udah nggak berurut, nggak runtut gitu. Jadi nggak tahu mana wave 1, mana wave 2, mana wave 3 itu nggak kelihatan gitu teman-teman. Oke, jadi benar-benar kita pakai SNR aja, support and resistance ya. Nah, jadi pokoknya kalau jebol hijau ini ya bakal turun ya kemana? Ya terdekat dulu. Kita lihat lebih simple ya. Kan ini nih ya turun. Nah, mungkin kemana? Ya ke sini, ya ke 430 ini ada 40.000 di sini. Ya habis ke 40.000 kemana? Ya ke sini, ya 38.000 gitu kan. Kalau lanjut lagi gimana? Ya mungkin bayar utang kemana? Ke sini ke 34.000 baru di mana? Baru di sini 32.000 ya 33 lah, ya kan. Nah, jadi itulah targetnya. Jadi segimana dia turun udah ikutin aja langkahnya tuh mau kayak gimana tuh ikutin. Tapi satu teman-teman ya, kalau misalnya di salah satu support dari sini ataupun sini tiba-tiba mantul ya, jangan langsung masuk. Kita lihat dulu apakah mantul hanya karena price action impact daripada market. Habis dam nggak mungkin langsung dam terus, dia pasti ada efek atau price actionnya itu pasti bergerak naik gitu ya. Itu dampak dari dam. Begitu juga dengan kebalikannya, ketika pump pasti ada impactnya langsung tiba-tiba balik arah atau turun. Tapi ingat, kalau secara tren bisa aja lanjut naik, dan kalau yang dam tadi bisa aja lanjut turun. Tapi kita lihat dulu apakah dia menunjukkan pola-pola reversal. Pola-pola reversal adalah pola yang udah kita yakin kalau ini akan ada terjadinya pembalikan arah dan juga pembalikan harga ke atas. Oke, paham ya? Pembalikan arah dan pembalikan harga. Gimana cara lihatnya, Bang? Yang pertama paling gampang ya. Satu, adanya fase akumulasi atau accumulation phase, ditandai dengan naik turun nggak jelas ya. Tapi ketika mau turun nggak dikasih turun, dan ketika mau naik ya mungkin mau naik tapi pada jual gitu. Nah, itu udah kelihatan, itu fase dari accumulation phase. Fase akumulasi endingnya gimana? Kayak gimana nih fase akumulasi ini? Kayak gini guys. Nah, ini fase accumulation ya. Nah, ini naik nih fase accumulation. Nah, kayak gini nih. Ini turun ya, dibanting naik lagi, dibanting turun nggak mau, dibanting turun nggak mau, dibanting turun naik ya kan. Kemudian mana lagi fase accumulation. Contoh accumulation phase. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, berbeda. Nah, ini ada fase accumulation phase nih. Bagian sini nih fase accumulation phase. Meskipun naiknya nggak jauh ya, tapi dia endingnya tetap naik. Nah, itu yang kita curigai atau kita waspadai. Apakah naiknya jauh atau berdampak pada keseluruhan market, atau cuman sekedar pergerakan BTC doang yang berpengaruh pada BTC dominance? Ya, itu pun bisa jadi, semuanya itu possibilitas. Jadi kalau kita analisa sekalian gitu kan, analisa Bitcoin dominance-nya, karena dari situ biasanya kita dapat sinyal apa? Dapat sinyal untuk si Bitcoin ini. Wah, next-nya ini bakal lanjut turun. Tinggal tunggu waktu aja. Wah, next-nya udah bakal naik. Oke? Sesimpel itu sebenarnya. Oke? Tapi yang penting satu ya teman-teman, kalau kita trading tuh jeli, dan satu, jangan pakai emosi udah gitu doang. Ya, karena kebanyakan orang tuh pakai emosi gitu. Ya, itu yang buat mereka tuh nggak sadar. Kadang ada yang nyesal. Wah, coba aku gini tadi. Wah, coba aku gini tadi. Coba aku tahan. Coba aku beli. Itu kenapa? Penyesalan. Mereka nggak pakai trading plan dan mereka psikologinya jelek. Kalau mereka psikologinya bagus ya, aku udah sesuai sama plan aku nggak bakal serok. Tiba-tiba lihat koinnya terbang. It's okay, nggak masalah. Mungkin kali ini koinnya beruntung terbang. Gimana kalau kabarnya dam? Ya aku selamat. Jadi kita jangan kita rasional, ada dua posibilitas gitu loh, ya kan? Nah, jadi itulah hal yang paling penting untuk kita lihat dan kita saksikan gitu tuh. Oke? Kira-kira gitu aja ya penjelasannya, nggak usah panjang-panjang ya, karena yang panjang hanyalah
kacang ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, dan kita bertemu di video selanjutnya. Bye bye.